Kepo banget dari tadi soal tunangan saya. Ini ditanya, itu ditanya semuanya. Kamu tuh apa sih? Intel? Polisi? Ngapain sih deket-deket? Saya tuh punya pacar tahu. Kalau dia lihat, dia malah salah paham. Lah, tadi kan dia sendiri yang bergeser ke dekat gue. Sabar Reza, sabar. Demi gali informasi soal Dipa Andika. Mbak, ngomong-ngomong, pacarnya Mbak kemana sih? Setiap saya ketemu Mbak tuh, Mbak nggak pernah selalu ada sama pacarnya. Kemarin waktu keprosok, kakinya sakit, pacarnya nggak ada. Terus Mbak ke Money Changer juga nggak sama pacarnya. Kan kalau sama pacarnya kan bisa lebih aman, Mbak. Ya nggak bisa. Dia tuh sibuk. Pacar saya, EKE tunangan saya, dan calon suami saya, dia tuh sibuk. Dia tuh punya banyak urusan. Dia nggak ada waktu tuh untuk kesana kesini, mondar-mandir nggak jelas. Emang kerja di bidang apa? Coba Mbak. Usaha. Wah, keren sih. Pengusaha di bidang apa, Mbak? Bidang investasi, gitulah. Kalau saya jelasin juga kamu nggak akan paham. Si Jihan udah mulai mau cerita nih. Banyak karyawannya? Ya banyak lah. Namanya juga perusahaan besar. Mbak kenal nggak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak? Sayang, aku boleh minta tolong sesuatu sama kamu. Minta tolong apa, sayang? Kamu ingat Hans kan? Anak buah aku. Iya, tahu. Kenapa, Hans? Kamu tahu kan? Ternyata dia itu maling. Maling? Jadi Hans itu ditangkap sama polisi karena dia mencuri barang di sebuah museum. Dan yang lebih parahnya lagi, dia juga korupsi uang perusahaan aku. My God. Kok dia keterlaluan banget sih, sayang? Makanya aku mau minta tolong sama kamu. Kalau misalnya ada yang nanya soal Hans, siapapun itu, kamu jangan bilang apa-apa. Aku nggak mau kamu kebawa-bawa dalam masalah ini. Dan buket dolar yang aku kasih ke kamu, aku takutnya nanti itu dijadiin barang bukti. Nggak mau, sayang. Apalagi sekarang buketnya udah aku tuker dari dolar ke rupiah. Tuh, udah kamu tuker lagi. Kalau sampai ada yang tahu, bisa-bisa kamu dibawa ke kepolisian. Iya, sayang. Aku janji aku nggak akan bilang siapapun. Oke, sayang. Makasih ya. Sama-sama, sayang. Mbak? Hah? Iya kan, harusnya Mbak kenal dong sama orang-orang yang kerja di kantor perusahaan tunangan, Mbak. Ngapain saya kenal? Kerjaan banget sih pakai kenal-kenal sama semuanya gitu. Bukan urusan saya. Tapi kalau pacar Mbak kenal nggak sama karyawan-karyawannya? Aduh, kamu tuh kenapa sih? Kepo banget dari tadi soal tunangan saya. Ini ditanya, itu ditanya semuanya. Kamu tuh apa sih? Intel? Polisi? Ya kali Mbak, saya Intel. Mbak saya Intel ada potongan rambutnya kayak gini Mbak. Bisa aja Mbak. Duh, malah curiga dia. Mending gue diem dulu deh. Ntar gue cari cara lain buat ngorek info dari si Jihan. Pak, kita mampir itu ya, eksklusif rental car yang di depan tuh. Baik, Non. Mbak, mau ngapain Mbak ke tempat sewa mobil? Udah, ikut aja. Oke.
Totalnya berapa? Totalnya 62.000. Iya Pak. Kembaliannya ambil aja. Oh, makasih ya, Bu. Sana jujur aja saya jadi kepikiran Pak Andi gara-gara dengar dua orang tadi ngobrol. Saya kasihan sama keluarganya. Mereka harus kehilangan Pak Andi dengan cara seperti ini. Jujur saya nggak tenang kalau nggak minta maaf ke keluarganya Pak Andi. Gimana pun juga, Pak Andi malam itu balik lagi ke museum gara-gara saya. Saya yang minta tolong Pak Andi untuk cariin jam saya yang hilang. Saya tahu kematian itu takdir. Gak bisa diprediksi, gak bisa ditunda, tapi tetap aja saya merasa bersalah. Saya dengan kabar jenazahnya Pak Andi sudah dimakamkan, Mbak. Mbak mau ke rumah keluarganya Pak Andi. Saya coba cari tahu alamatnya dulu ya. Nah, tolong. Saya coba lihat di Imagegram. Harusnya sih beritanya rame ya. Oh, ini dia ada nih. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di rumah duka dari almarhum Bapak Andi Herianto di Jalan Melati Raya nomor 124 Kemanggisan, Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, Mbak. Rumahnya Pak Andi di Jalan Melati Raya nomor 124 Kemanggisan. Ya udah, kita kesana sekarang. Mau saya temenin? Ya, saya nyetir aja. Gak usah, saya aja nyetir. Tapi mampir dulu buat potong rambut, nggak apa-apa. Iya, boleh. Makasih, Mbak. Ini cewek random banget hidupnya. Tiba-tiba minta gue temenin dia naik taksi. Terus sekarang tiba-tiba mampir ke rental mobil. Aduh. Jadi untuk pemakaian dalam kota dan khususnya untuk pengguna wanita, saya sarankan sebaiknya pakai city car yang ini aja, Mbak. Jalannya lebih lincah, lebih hemat, dan parkirnya juga lebih mudah. Tapi kalau Mbak nggak mau nyetir sendiri, saya juga kebetulan menyediakan jasa sopir. Sopir-sopir saya di sini itu berpengalaman semuanya. Lebih dari 10 tahun mereka sudah berpengalaman sebagai driver. Tapi bahaya juga nih kalau dia naik mobil sendiri. Gue udah gak punya alasan lagi dong buat deket-deket dia. Bisa gagal rencana gue cari info soal Dipa Andika. Saya cek engine dulu ya, saya nyalain dulu. Ya. mobilnya. Ajian. Emang Mbak yakin kalau udah naik mobil kayak gini otomatis jadi aman? Maksudnya? Ya, Mbak masih bisa dijelakain sama orang jahat tau. Kamu ini, masa jadi takut? Gak usah nakut-nakutin kayak gitu ah. Mbak, saya nggak nakut-nakutin Mbak, tapi ini fakta. Kemarin tas Mbak ambil dijamret sama orang. Tadi barusan Mbak di mall, Mbak tuh hipnotis sama orang, terus tabungan Mbak hampir aja 0, ludes. Nah, kalau misalnya Mbak sekarang naik mobil nih, ntar di jalan dipepet orang, dibegal sama orang gimana? Serem kan? Kurang diincer apa coba Mbak sama orang jahat itu? Iya juga ya. Apa aku cari supir atau bodyguard? Tapi cari di mana mendadak gini?